Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, balik lagi di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran episode ke-27. Nah, kali ini Sobat Religi, saya Violin Islamika Dinti akan memandu acara podcast pada hari ini. Nah, Sobat Religi, podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik mengenai moderasi beragama. Temanya sangat menarik nih ya, tentang moderasi beragama. Karena temanya menarik, saya juga akan mendatangkan narasumber yang sangat spesial yang mengenai moderasi beragama. Marilah kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Haji Helmi selaku Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, syukurillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak gores. Iya, alhamdulillah ya Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama, menemukan jalan tengah mengenai moderasi beragama, terutama untuk masyarakat Muslim seperti itu. Mungkin kita sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi nih Pak, kita kupas dulu permukaannya itu tentang moderasi beragama. Karena kan mungkin banyak masyarakat masih belum mengetahui nih tentang apa sih moderasi beragama itu. Ya. Kesempatan ini saya sedikit menyampaikan tentang penjelasan moderasi agama. Sebenarnya moderasi beragama kalau dalam Islam sudah moderat. Kenapa? Karena agama Islam itu lillahi lana, rahmatan lil alamin, bijaksana dalam suatu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, khususnya intern beragama antar dalam. Karena banyak permasalahan-permasalahan tentang pemahaman agama ini. Tetapi dalam konteks tersebut kita punya suatu lembaga, itu Majelis Ulama. Kalau memang itu terjadi di interagama dalam Islam sendiri tentang pemahaman, maka penyelesaiannya oleh MUI. Nah, kita selaku Menteri Agama sebagai fasilitator untuk menerima permasalahan dan kita sampaikan dan kita kolaborasi, kita undang lembaga terkait tentang masalah pemahaman ini. Artinya moderasi agama sudah gak asing. Karena pada zaman Menteri Agama Yakul Kholis, seluruh ASN pernah diadakan tes tentang moderasi agama. Semua tanpa terkecuali. Dan nominal rata-rata penilaian dari penjawaban itu memuaskan tentang itu. Artinya untuk ASN kita rata-rata sudah mau tentang moderasi agama. Cuman tugur kepuasannya ya tentang kinerja, ya itu tergantung kemampuan masing-masing ASN ya. Ya artinya moderasi agama ini karena ada intern pasti ada antara ya antara Muslim dengan non Muslim. Nah itu semua ada forum lembaga yang bisa menengahi kalau terjadi permasalahan yang terjadi antara pemahaman agama Islam, tentang contohnya pendirian rumah ibadah, tentang pelaksanaan ibadah. Alhamdulillah di Pesawaran ini merupakan salah satu forum komunikasi umat beragama sudah dikenal di luar Lampung. Bahkan dari provinsi lain, FKUB provinsi lain sudah studi banding atau studi tiru di Pesawaran. Artinya kita sudah nasional gitu tentang mengatur permasalahan ini. Dan dengan adanya materi moderasi agama ini, alhamdulillah tentang keagamaan dan pemahaman keagamaan dalam keadaan kondusif. Nanti tadinya sampai sekarang kita harapkan sampai seterusnya tidak ada permasalahan, walaupun ada permasalahan dapat diselesaikan secara damai, secara aman, sesuai dengan topoksi dan agama masing-masing. Nah terkait kita untuk menghargai toleransi dan lain sebagainya dengan agama lain, itu tadi kita saling menjaga dan melaksanakan keyakinan masing-masing. Tidak bisa kita mencampuri punya agama Hindu, itu juga sebaliknya. Tapi tujuan sama
untuk kedamaian. Kalau bahasa kita di dalam bahasa Islam itu adalah satu surga dan menghindar dari neraka. Mereka juga sama, hanya beda nama. Kenapa? Karena agama ini adalah agama yang memang agama yang diridhoi oleh Allah, yang diakui oleh Allah, agama lillah dunia akhirat untuk pemeluknya bagi agama Islam. Jadi itu intinya, harus agama ini adalah satu penengah, penyelamatan, pengamatan, penyamanan, dan keselamatan bagi kerukunan umat agama, baik intern atau antar, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Barangkali itu sementara untuk pengantar saya, mungkin ada yang lain silakan. Oke, berarti ya memang moderasi beragama itu adalah prinsipnya adalah penengah ya Pak ya, antara umat beragama agar mereka itu saling menghargai, saling memahami, tapi tidak melunturkan iman masing-masing pemeluk agama. Nah, ini masih berkaitan Pak. Kadang banyak yang berbicara bahwa kalau kita toleransi itu kadang katanya melemahkan iman kita. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak dari prinsipnya moderasi beragama, dan batasan-batasannya itu seperti apa untuk kita tetap menghargai perbedaan tapi tidak melunturkan iman dan kepercayaan yang kita miliki. Iya. Nah, itu perlu penjelasan dijelaskan sama masyarakat umat ya, bahwa anggapan bahwa moderasi agama itu melemahkan iman adalah salah paham yang sangat umum. Hal ini muncul karena banyak orang tidak bisa membedakan antara moderasi dengan kompromi berlebihan. Itu permasalahan tadi. Karena dia tidak memahami moderasi, sehingga salah pemahaman. Nah, itu akan muncul suatu permasalahan. Tetapi selama ini sudah berlaku beragama, ya anteng-anteng aman aja, gitu kan. Mudah-mudahan masyarakat umat kita memahami apa itu moderasi agama, atau bahkan sinkretisme, itu moderasi agama dalam sikap jalan tengah yang kokoh. Makanya perlu penengah tadi, ada lembaga MUI, kalau inter ada lembaga FKOB, kalau dia antar kan, itu salah satu penyelesaian permasalahan bagi masyarakat kita yang tidak mengerti itu. Sedangkan kompromi berlebihan adalah sikap pelintah-pelintut. Apa sih pelintah-pelintut itu? Ya artinya ngomongnya asal-asal lah itu ya. Ada plan apa bahasanya ya, gitu kan? Nah, plan pelintut yang justru mengaburkan prinsip. Singkatnya, moderasi adalah sikap toleransi dalam urusan sosial, bukan toleransi dalam urusan keyakinan. Itu salah pemahamannya. Jadi, anggapan bahwa moderasi melemahkan iman adalah salah. Justru moderasi adalah perisai yang menjaga keimanan dari sikap ekstremisme atau fanatik, dari sikap liberal atau kompromi berlebihan, yang sama-sama bisa merusak. Moderasi agama jalan tengah yang kokoh yang memungkinkan Islam hidup harmonis, nyaman, walaupun keberagaman keyakinan tetap jalan, tidak saling mengganggu. Itu tadi toleransi dan saling hormati. Jadi moderasi agama kita sikapi dengan baik, kita pelajari, baru kita telaah, dan kita kalau memang positif kita teruskan, kalau memang negatif kita jangan tanggap, tetapi kita berikan solusi supaya orang yang menyebarkan hoax atau fitnah atau hal yang lain tidak yang negatif, kita sarankan supaya tidak menerus seperti itu, karena akan terjadi suatu perpecahan, permasalahan, bukan diri kita, tapi bangsa dan negara akan meluas. Nanti ujungnya yaitu tadi terjadi SARA kan. Nah, sementara kita tahu kondisi sekarang luar biasa ini, apalagi lagi tentang politik. Nah, kita selaku ASN jangan terlibat lebih jauh. Tahu boleh, tapi jangan kita menanggapi, menjawab, apalagi kita mendukung salah satu apa gitu. Kita sikapi dengan bijak, bijaksana, kita ambil hikmahnya seperti apa. Kalau itu baik untuk intern, kita sampaikan secara baik sesuai dengan koridor dan edahnya Islam. Kalau dia menyangkut di luar agama kita, itu tadi sesuai dengan
pelajaran moderasi agama kita pelajari itu tadi ada yang sengaja membuka informasi itu agar memperkeruh suasana. Artinya dari kita bijaklah ya menyikapi hal itu sehingga tidak terjadi suatu hal. Mudah-mudahan walaupun medsos secara cepat disampaikan informasi, mudah-mudahan masih tetap kondusif dan negara kita aman, terutama tentang keagamaan kita. Oke, ya memang betul ya, kita dalam menanggapi pesan-pesan yang ada di media sosial itu nggak bisa kita terima mentah-mentah ya Pak ya. Betul. Kita harus telaah lagi, apalagi kita sebagai ASN itu nggak bisa asal sebar gitu. Betul. Kita harus telaah lagi dan harus bijak tadi ya Pak ya. Nah, oke, selanjutnya nih Pak, kita kan sebagai bangsa Indonesia itu kan memiliki banyak sekali budaya-budaya, di mana budaya-budaya ini juga memiliki keunikannya. Salah satunya berkaitan juga dengan keagamaan, kayak misalnya perayaan-perayaan keagamaan seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak prinsip atau peran moderasi beragama ini dalam proses perayaan keagamaan dalam budaya di Indonesia yang beragam ini? Apalagi tentang budaya masing-masing agama berbeda-beda ya. Betul. Nah, alhamdulillah syukur artinya dengan adanya moderasi agama ini itu tadi jadi penengah. Yang punya budaya Islam silahkan laksanakan, tapi yang bukan punya Islam ya udah ikuti, hargai gitu kan. Betul. Baik dia kearifan lokal, budaya secara agamanya, itu juga sebaliknya. Agama Buddha rayakan Imlek, kenapa? Karena pemerintah sudah meng-cover semua. Makanya ada hari libur untuk masing-masing agama kan. Betul. Artinya pemerintah sudah meng-cover semua supaya jangan terjadi cemburu sosial. Betul. Nah, kita selaku umat Islam khususnya itu tadi toleransi, penghargaan, saling menghargai untuk keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Itu juga mereka harap seperti itu. Jangan terjadi mau menang sendiri. Betul. Karena semua sudah dinaungi, sudah di cover negara untuk keamanan, kenyamanan bagi pemeluk agamanya masing-masing. Apapun bentuk budaya, kegiatan, segala macam program mereka lakukan, keagamaan dan keyakinan itu sudah jalankan masing-masing. Jangan kita saling usil. Itu juga apalagi kita kan banyak hari raya perayaan Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya banyak. Begitu juga mereka. Karena maka pemerintah memberikan ruang waktu bagi mereka untuk merayakan kegiatan budaya mereka. Nah, dengan catatan berikan waktu libur masing-masing. Kita sebagai ASN diliburkan kan, cuti bersama. Itu salah satu pemerintah untuk mengupayakan supaya kondusif. Jangan sampai timbul kecemburuan. Oh, si Islam kok diliburkan ya, kok kita jangan itu. Alhamdulillah pemerintah sudah sampai ke sana. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kita rasakan kan ya. Jadi itu. Jadi saling menghargai, saling toleran tentang budaya masing-masing. Silakan jalan masing-masing dan yakin masing-masing. Berarti ya memang benar ya, Saud religi moderasi beragama ini sebenarnya adalah hal yang positif, karena selain memang kita menghargai sesama, yaitu untuk kita menghargai sesama umat pemegang agama seperti itu di Indonesia. Dan itu juga sudah didukung oleh pemerintah ya untuk sama-sama diatur tadi melalui undang-undang juga seperti itu. Jadi tidak ada kecemburuan antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya seperti itu. Semuanya adil, semuanya berderat seperti itu ya Pak ya. Nah, ini terakhir Pak, dengan pembahasan kita yang menarik tadi, ada nggak pesan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai moderasi beragama ini? Terima kasih Bu Nona ya. Jadi pesan saya selaku AS beragama dalam kesempatan ini dipercaya sebagai seksi bimbingan masyarakat Islam, juga sama-sama mempelajari dan melaksanakan model beragama kepada masyarakat. Pesan utamanya itu ingin saya sampaikan supaya kepada generasi muda tentang moderasi beragama.
jadilah lentera yang menerangi, bukan api yang membakar. Maksudnya apa? Modal manusia beragama bukan tentang menjadi lemah iman, melainkan tentang memiliki iman yang kokoh, berakal dan penuh kasih di masing-masing keyakinan beragama tadi, yang 5 agama tadi ya, aku ya. Pesannya, di era digital yang serba cepat ini, mudah sekali terpancing emosi dan terjumus pada pandangan ekstrim. Sudah kita ketahui selama ini banyak dan sering terjadi seperti itu ya. Jadi pesannya generasi muda dan penerus supaya berhati-hatilah dalam bermedsos. Ingat 3 hal. Pertama, pahami, jangan hanya saling tempel dalam ajaran agama dari sumber yang kredibel, bukan hanya dari potong-potongan konten di sosial. Nah ini kan sering terjadi kan. Jadi artinya yang tadi disampaikan, lebih bijak melihat, membaca, memahami apa isi dari medsos tersebut. Kalau kita memahami tujuannya, kalau positif ya kita alhamdulillah. Kalau negatif kita sarankan supaya positif ya. Terus bangun jembatan bukan tembok. Betul. Maksudnya apa ini? Bangun jembatan bukan tembok. Artinya kalau jembatan kita bangun itu untuk penghubung kan antara antar. Bukan tembok. Kalau tembok dia terbatas, tertutup. Nah makanya istilah bangun tembok jembatan di tembok ini untuk penghubung antara satu sama lain, agama lain dengan agama lain, saling mendukung, saling bersatu, sehingga sama-sama menciptakan suasana kondusif di bangsa negara ini, khusus bagi para pemeluk agama masing-masing. Gunakan perbedaan untuk memperkaya wawasan, itu maksudnya tadi ya. Bukan untuk mempecah belah. Nah itu tadi, kalau tidak bijak menyikapinya akan terjadi suatu permasalahan. Toleransi adalah sikap aktif, aktif dalam arti positif ya. Artinya memahami dan membiarkan keyakinan masing-masing untuk dirasakan di rukun masing-masing, untuk berinteraksi dengan orang lain, aktif kita. Kalau terjadi suatu masalah ini ya kita sama-sama duduk bersama, kalau ada masalah kita selesaikan tanpa harus mengorbankan keyakinan. Artinya ada batasan. Kalau kita kan kun fayakun wal yadin, agamamu amaku kan. Kalau kita itu juga mereka punya istilah itu, tapi bukan bahasa kita kan. Artinya saling memahami tadi. Silakan kita berkoordinasi, kerjasama koordinasi, batas tentang toleransi. Ya keyakinan masing-masing, tapi tidak memindahkan keyakinan atau mengambil keyakinan orang lain. Agama adalah rahmat, bukan alat pembenaran. Ya, beda ini. Agama adalah rahmat itu artinya dari Allah. Semua agama kalau kita yakini rahmat dari Allah, hanya beda jalan pelaksanaan ibadahnya beda. Bukan pembenaran. Kalau pembenaran hanya Allah yang benar. Ya kan, benaran. Islam datang untuk membawa kedamaian, bukan kebencian. Begitu juga mereka punya pemahaman seperti itu. Nah, kalau di dalam kita ada paham-paham, mereka juga ada paham. Ada yang idealis, ada yang paham macam-macam lah. Kalau kita kan mungkin pahamnya khilafiyah. Kalau kita ya, kalau mereka juga ada paham sekte semacam. Nah itu paham-paham internasinya. Terus bukan masalah sebagai inspirasi untuk berbuat kebaikan, bukan sebagai pembenaran atas kekerasan atau perbedaan. Kekerasan. Nah itu tadi dengan simpulannya, mari kita bermodal beragama sesuai dengan keyakinan dan apa kita masing-masing. Kita saling jaga, saling hormati budaya dan kegiatan kita masing-masing tentang keyakinan kita masing-masing, sehingga agar tercapainya suatu kondusivitas dalam lingkungan baik keluarga, masyarakat, umat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan munculnya modal beragama ini adalah salah satu penengah cara mendamaikan, menyelesaikan permasalahan. Harapan kita tidak terjadi suatu hal yang
krusial akan mengakibatkan kehancuran bangsa itu sendiri. Mudah-mudahan dengan moderasi agama ini, yuk kita sama-sama gandeng 5 agama dan yang lainnya untuk menjaga bangsa negara, khusus umat sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya aman, nyaman, insyaallah sampai seterusnya. Dengan menjadi pribadi yang moderat, Anda atau kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa harmoni bagi masyarakat. Barangkali itu saran dari saya tentang moderasi agama. Mudah-mudahan ada manfaat dan dipahami oleh kita semua, khususnya umat beragama dan bangsa negara pada umumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Helmi atas perbincangan kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Banyak sekali pemahaman dan ilmu baru yang kita dapatkan, terutama mengenai moderasi beragama. Seperti itu, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Tadi tetap menjadi jembatan penghubung, bukan tembok yang menghalangi. Oke, baik. Terima kasih Sobat Religi atas hari ini sudah mendengarkan kita di podcast episode ke-27. Terima kasih juga Pak Helmi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Amin. Oke, terima kasih Sobat Religi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Violin Islamika Dinti, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nona Violin.